Pernahkah kamu merasa kesal, marah, atau bahkan sakit hati saat melihat temanmu posting pencapaian baru di media sosial? Atau mungkin saat rekan kerjamu dapat promosi yang kamu incar? Tenang, kamu tidak sendirian. Perasaan itu namanya iri hati. Dan sejujurnya itu sangat manusiawi, tapi pernahkah kamu berpikir apa sebenarnya arti dari rasa iri itu? Rasa iri sebenarnya adalah sebuah pengakuan. Pengakuan dari dalam diri kita bahwa kita percaya orang lain lebih pantas mendapatkan hal baik daripada kita. Sebuah bisikan yang mengatakan, dia bisa, aku tidak. Itu menyakitkan, kan? Hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengubah perspektif itu. Kita akan mengubah racun menjadi obat. Kita akan mengubah iri hati menjadi inspirasi. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi kosong. Ini adalah strategi praktis untuk mengubah energi negatif yang menguras tenaga menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan kita sendiri. Siap? Mari kita mulai. Langkah pertama dan yang paling penting adalah kesadaran. Saat kamu mulai merasakan tusukan rasa iri itu, saat hatimu terasa panas melihat kesuksesan orang lain, berhenti sejenak. Jangan biarkan perasaan itu mengendalikanmu. Tarik napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri, "Oke, aku merasa iri sekarang." Mengakui perasaan itu adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Jangan menghakimi dirimu sendiri karena merasakannya. Ingat, ini adalah reaksi alami, tapi kita punya pilihan atas apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Setelah sadar, segera ubah pertanyaan di kepalamu. Alih-alih bertanya, "Kenapa dia, bukan aku?" Gantilah dengan pertanyaan yang lebih memberdayakan, apa yang bisa aku pelajari dari dia? Atau lebih spesifik lagi, apa satu tindakan konkret yang bisa aku tiru dari kesuksesan mereka hari ini? Mungkin mereka sangat disiplin, mungkin mereka pandai membangun jaringan, mungkin mereka berani mengambil risiko. Temukan satu hal itu, satu hal kecil saja. Lalu, lakukan. Daripada hanya meratapi, kita mulai bertindak. Energi yang tadinya terbuang untuk iri, sekarang kita alihkan untuk perbaikan diri. Ini adalah perubahan permainan yang sesungguhnya. Pernahkah kamu tergoda untuk mencari-cari kekurangan orang yang sukses itu? Ah, dia bisa begitu karena orang tuanya kaya. Atau, pasti ada orang dalam. Pikiran-pikiran seperti ini adalah mekanisme pertahanan ego kita untuk membuat kita merasa lebih baik. Tapi pada kenyataannya, itu hanya menjatuhkan kita lebih dalam ke lubang kepahitan. Alih-alih menjatuhkan, coba lakukan sebaliknya. Angkat mereka, berikan pujian yang tulus, ucapkan selamat. Rayakan kesuksesan mereka baik secara langsung maupun di dalam hati. Ini mungkin terasa aneh pada awalnya, tapi ada keajaiban di baliknya. Saat kita merayakan kemenangan orang lain, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta dan ke pikiran bawah sadar kita bahwa kesuksesan adalah hal yang baik dan patut dirayakan. Energi positif yang kita pancarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang serupa. Kamu akan mulai melihat kesuksesan sebagai sesuatu yang melimpah, bukan sesuatu yang langka dan harus diperebutkan. Seringkali kita juga terjebak dengan kata beruntung. Kita melihat kesuksesan orang lain dan langsung melabelinya sebagai keberuntungan. Wah, dia beruntung banget ya. Tapi mari kita bedah apa itu keberuntungan. Seorang filsuf Romawi bernama Seneca pernah berkata, keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Kesempatan itu datang kepada banyak orang, tapi hanya mereka yang siap yang bisa menangkapnya. Jadi, saat kamu melihat seseorang beruntung, jangan hanya fokus pada momen kemenangannya. Coba lihat ke belakang. Lihatlah jam-jam yang mereka habiskan untuk belajar, malam-malam yang mereka korbankan untuk berlatih, kegagalan-kegagalan yang mereka hadapi sebelum akhirnya berhasil. Mereka tidak hanya beruntung, mereka mempersiapkan diri untuk keberuntungan itu. Jadi, daripada mengeluh tentang keberuntungan orang lain, mari kita fokus pada persiapan kita sendiri. Asah keahlianmu, perluas pengetahuanmu, bangun karaktermu. Dengan begitu, ketika kesempatan datang mengetuk pintumu, kamu sudah siap untuk membukanya lebar-lebar. Sekarang coba lihat kesuksesan orang lain dari sudut pandang yang sama sekali baru. Anggaplah itu sebagai sebuah bukti. Bukti konsep.
Mereka adalah bukti nyata bahwa impian yang mungkin juga kamu miliki itu bisa diwujudkan. Mereka bukan sainganmu, mereka adalah pionir. Mereka telah membuka jalan, menunjukkan bahwa rute menuju puncak itu ada dan bisa dilalui. Jika mereka bisa sampai di sana, berarti ada jalan. Dan jika ada jalan, kamu juga bisa menempuhnya. Kesuksesan mereka adalah peta, bukan penghalang. Gunakan peta itu untuk merancang perjalananmu sendiri. Keberhasilan mereka adalah konfirmasi bahwa impianmu valid dan mungkin untuk dicapai. Tahukah kamu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 85% potensi pertumbuhan pribadi kita terhambat bukan karena kurangnya kemampuan atau kesempatan, tapi karena kita membiarkan energi kita terkuras oleh perasaan negatif seperti iri hati. Bayangkan 85%. Itu adalah potensi yang sangat besar yang kita sia-siakan hanya untuk membanding-bandingkan diri dan merasa getir. Energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk belajar, berkarya, membangun hubungan, dan bertumbuh, malah habis untuk sesuatu yang tidak produktif sama sekali. Kita harus merebut kembali energi itu. Jadi apa kesimpulannya? Iri hati adalah pilihan. Terjebak di dalamnya adalah pilihan, dan mengubahnya menjadi inspirasi juga merupakan pilihan. Pilihan ada di tanganmu setiap kali kamu melihat postingan kesuksesan, setiap kali kamu mendengar kabar baik dari orang lain. Apakah kamu akan membiarkannya meracuni harimu? Atau kamu akan menggunakannya sebagai vitamin untuk jiwamu? Mulai hari ini, mari kita buat komitmen. Komitmen untuk mengubah setiap rasa iri menjadi percikan inspirasi. Ubah setiap rasa sakit hati menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang bisa aku pelajari? Ubah setiap godaan untuk menjatuhkan menjadi kesempatan untuk mengangkat. Anggap keberuntungan sebagai hasil dari persiapan. Dan yang terpenting, lihat kesuksesan orang lain sebagai bukti bahwa impianmu juga mungkin. Ingatlah mantra ini. Rayakan kesuksesan orang lain seolah-olah itu adalah kesuksesanmu sendiri. Kenapa? Karena saat kamu tulus melakukannya, kamu mulai menyelaraskan dirimu dengan frekuensi kesuksesan. Kamu mulai menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Kamu berhenti menjadi penonton yang iri dan mulai menjadi pemain yang terinspirasi. Dunia ini cukup luas untuk kita semua bersinar. Matahari tidak pernah iri pada bintang karena mereka bersinar bersama di alam semesta yang sama. Mari kita dukung satu sama lain. Mari kita tumbuh bersama. Dan mari kita jadikan dunia ini tempat di mana kesuksesan setiap orang dirayakan sebagai kemenangan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Bagikan juga ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkan pesan ini. Mari kita sebarkan energi positif dan ubah iri hati menjadi inspirasi bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.